Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat bergabung kembali di acara kita malam ini, bincang-bincang santai. Di malam ini tema kita adalah pengendalian kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Apabila ingin bertanya, saya persilahkan, kami melayani yang raise hand, mengutamakan yang raise hand. Silahkan di partisipan. Menit materi kita malam ini, Pak Ahmad Sikrullah, ST, MSE, FC. Saya persilahkan Pak kepada Pak Ahmad. Silahkan Pak Ahmad. Pak Azik. Pak Azik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya agak terganggu atau sedikit trouble, mohon dikabari ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pak Muji, Bang Muklis, Bang Andi, dan Bapak Ibu sekalian, tadi ada Bang Arthur juga, Pak C. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di malam hari ini. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah letih dari pagi hingga sore tadi berjibaku dengan tugas keseharian. Malam ini masih menyempatkan diri untuk ngobrol bareng, nongkrong bareng, tapi nongkrongnya dahsyat ya, bicara tentang pengadaan barang jasa pemerintah, subhanallah. Semoga ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa kita punya komitmen yang kuat untuk senantiasa membangun bangsa kita ini lewat pengadaan barang jasa pemerintah. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan dari para pelaku PBJ, yang kayaknya ini kok dunia PBJ penuh dengan hal-hal yang di luar harapan kita ya, tapi insya Allah kita melihat ke depan PBJ Indonesia lebih baik lagi. Sehingga saya kalau ada acara-acara seperti ini senantiasa menggelorakan semangat, ayo bersama kita bahu-membahu mewujudkan lingkungan pengadaan barang jasa yang lebih baik di Indonesia. Dan saya yakin Bapak-Bapak sekalian, ini adalah agen-agen perubahan yang di tempat kerjanya masing-masing juga nanti punya pengalaman dan pengetahuan saling berbagi ke seluruh pihak. Semoga teman-teman pengelola PBJ bisa lebih kuat lagi ke depannya. Keberadaan Pak Muji dan kawan-kawan di sini sangat signifikan. Kalau saya sering ditugasi selaku pemberi keterangan ahli di pengadilan, ya ngeri-ngeri juga ya di pengadilan melihat ada kasus pengadaan. Tapi kalau saya melihat Pak Muji dan kawan-kawan di sini dengan semangat belajar pengadaan, ini ada titik cerah yang semakin ke depan semakin cerah itu. Dan insya Allah ke depan pengadaan lebih baik. Ini nama saya, Ahmad Zikrullah, panggil aja Azik aja. Nomor handphone bisa dicatat, nanti kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan pengadaan Malaysia pemerintah. Kebetulan background saya teknik sipil, mungkin nanti bisa banyak bicara dan diskusi terkait dengan konstruksi ya. Insya Allah dengan agenda malam hari ini, kita menumbuhkan awareness nih, menumbuhkan kesadaran ya, bahwa risiko itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Kalau kita pulang kampung bawa mobil, meskipun badan kita fit, mobil kita bagus ya, jalannya lancar, remnya oke, bensinnya penuh, belum tentu tidak ada risiko ya. Di tengah jalan tiba-tiba diseruduk kambing, diseruduk sapi, diseruduk angkot. Artinya ada pihak-pihak di luar kita itu yang bisa saja menimbulkan risiko yang akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi kita tumbuhkan awareness kita. Di materi yang saya sudah bagi itu lengkap saya sampaikan risiko pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan hingga pengadaan kontrak. Namun yang akan saya sampaikan di sini malam hari ini karena waktunya sangat terbatas, kita fokus di pengendalian kontrak ya. Jadi bonus itu buat Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan memahami risiko kita tahu, oh ya udah, ini ada lubang, kita minggir ke kanan. Nah, di sini ada bahaya, jangan lewat situ dan seterusnya. Kalau ada waktu nanti kita bisa diskusi lebih panjang, lebih banyak terkait dengan mitigasi risiko pengadaan barang jasa pemerintah. Kita dulu kan pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Saya punya cita-cita kalau bisa saya bisa duduk bersama dengan seluruh PPK se-Indonesia sebelum mereka ngambil keputusan. Alhamdulillah LKPP punya banyak program ya, program pendampingan kontrak, program mitigasi risiko. Dulu Pak Muji yang mengawali mengumpulkan seluruh pengelola PBJ se-Indonesia untuk belajar kontrak gitu ya, dan sekarang alhamdulillah mereka menjadi orang-orang yang menjadi agen perubahan, menjadi pendamping kontrak. Ada Bang Andi, ada Bang Muklis, ada Pak C. Arthur, dan teman-teman yang lain. Insya Allah ini manfaat sangat besar ini untuk pengadaan di seluruh Indonesia. Kita dahulukan pencegahan. Kita minta agar para pimpinan memberikan dukungan penuh bagi para pengelola PBJ ya, dan kita sempurnakan profil risiko pengadaan manusia pemerintah. Di internal masih ada kelemahan, di eksternal juga masih ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Penyedia banyak yang masih punya moral hazard, adanya tindakan pinjam bendera dan seterusnya. Mungkin nanti kita bahas karena itu menjadi bagian dari hal-hal yang akan mempengaruhi pengendalian kontrak kita. Jadi topik besar kita itu pengendalian kontrak. Namun kita perlu melihat pengadaan itu secara integratif ya. Perpres 16 hanya satu dari sekian banyak aturan yang ada. Saya punya adik, dia kerja di salah satu multinational company, sama dengan saya posisinya, saya selaku kepala UPPBJ ya, dulu WP, sekarang jadi UKPBJ. Adik saya jadi head of procurement. Saya bandingkan, ini Perpres 16 dan aturan terkait, dibandingkan dengan aturan pengadaan mereka, itu simpel banget mereka. Kita banyak banget gitu ya, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Tidak harus kita hafal semua aturan ini, setidaknya Perpres 16 ini jadi pegangan baku kita. Untuk yang konstruksi nanti kita lirik Permen PU 14 2020 beserta aturan-aturan terkait lainnya ya. Lebih bagus kalau kita setidaknya pernah baca sekali, tapi kalau untuk yang Permen PU 14 ini sedikit harus kita dalami ya, karena banyak hal-hal teknis yang mempengaruhi kerja-kerja kita di dunia konstruksi. Tapi aturan yang lain itu minimal tahu dan kalau bisa dalami, kalau bisa. Tapi kalau nggak ada waktu nanti kita disupport teknis. Komprehensivitas pemahaman kita terkait dengan proses itu penting. Jadi pengadaan itu sebuah manajerial proses ya. Pengendalian kontrak yang baik adalah pengendalian kontrak yang dia itu disupport oleh konsepsi perencanaan dan persiapan yang matang. Di sini semua elemen terlibat ya. Ada satu kalimat ya, satu kata draft kontrak yang saya kasih bold merah gitu ya. Jadi pengendalian kontrak yang baik itu merupakan lanjutan dari penyusunan draft kontrak yang paripurna. Nanti akan kita coba angkat beberapa kasus terkait dengan lemahnya pengendalian kontrak kita karena disebabkan oleh draft kontrak yang hanya copy paste, dan itu merupakan kebiasaan PPK kita ya. Karena PPK kita sibuk, paketnya banyak, kerjaan dia yang lain banyak, PPK hanya sambilan, tim pendukungnya tidak kuat. Pada akhirnya draft kontrak yang disusun itu nggak sempat copy paste dari SBD yang ada, padahal pekerjaan-pekerjaan yang sangat kontrak ya. Disinilah kunci dari keberhasilan pengadaan kita di setiap tahap ya, tidak hanya di tahap pengendalian kontrak ya. Nah, ini sedikit aja saya ingatkan, permasalahan yang banyak terjadi di pengadaan barang jasa adalah antara melakukan satu tindakan fraud dengan terlihat melakukan seperti tindakan fraud. Nah, ini ya kita paham betul ya, banyak PPK kita yang tidak cakap karena dia jadi PPK bukan karena cita-cita, tapi karena takdir ilahi gitu ya, karena sudah dapat SK dan seterusnya. Karena tidak cakap, lalu tidak pandai mengelola kontrak, tidak pandai melakukan perencanaan, di tengah kesibukan pasti nggak fokus, lalai. Ya. Namun kelalaian itu terlihat seperti fraud. Ya, seperti apa terlihat itu? Kita sedikit bandingkan ya. Di modus fraud itu biasanya rekayasa perencanaan kebutuhan. Terakhir, Bapak Ibu mungkin dengar ya di media ya terkait dengan kasus korupsi yang dibongkar oleh Kejati Riau ya. Itu kasus e-katalog ya, lagi ramai itu. Kok e-katalog bisa? Ya ketika orang punya niat jahat ya, mens rea, niat untuk melakukan fraud, metode e-katalog pun masih bisa dibegitukan gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa cerita lebih jauh ya. Yang jelas ada rekayasa perencanaan kebutuhan.
contohnya banyak ya. Nanti ya, kita lihat satu persatu. Ada markup HPS, ada pembuatan syarat lelang yang diseminatif, ada persekongkolan, vertikal atau horizontal. Kita sering dengar desain proyek ya, dan seterusnya. Nah, ketidakcakapan atau kelalaian pengelola PBJ itu berakhir di temuan auditor atau APH ya. Dan banyak yang terlihat seperti fraud. Nah ini ya Pak Muji dan kawan-kawan yang juga dulu sempat lama berkecimpung di pemberi keterangan ahli pasti paham betul ya. Tidak semua pengelola PBJ yang dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman di pengadilan itu karena memang ada niat jahat atau fraud. Namun ada kelalaian. Ya, ini kita perlu ketahui di awal sebagai satu bentuk preventive action. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati sekali sebelum mengambil keputusan pastikan segala hal yang sudah kita siapkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan itu sudah tepat. Kalau Bapak Ibu bingung, telepon saya, telepon Pak Muji, telepon Pak Andi, telepon Pak Muklis, telepon Pak C. Arthur, telepon teman-teman IAPI, telepon teman-teman Fakti, telepon semua ahli-ahli narasumber yang pernah memberikan materi ke kita akan bantu. Kita akan bantu. Karena komitmen kita semua di sini memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu yang menjadi pelaku PBJ agar terhindar dari potensi-potensi seperti ini. Jadi jangan sampai ketidakcakapan atau kelalaian kita itu berujung pada sesuatu yang tidak kita kehendaki. Contoh begini, nanti aja mungkin ya, ada contoh yang relevan dengan ketidakcakapan atau kelalaian ini. Nah penyebabnya ya KPA-nya lemah planningnya, PPK kita jarang riset ya, nggak sempet lah, kontrak manajemen juga lemah, kita nggak disupport dengan SDM yang memadai. Suruh bangun gedung tapi bukan ahli konstruksi, ahli gizi misalnya atau dokter. Pokja ULP juga, UKPBJ, market research-nya juga lemah. PPHP yang kebetulan sekarang hanya administratif ya, pengalaman dan pengetahuannya juga rendah. Penyedia masih ada yang punya moral hazard yang kurang baik. Dan ditambah lagi ada tekanan lingkungan eksternal. Mungkin kalau di teman-teman kementerian lembaga, yang tekanan lingkungan eksternal ini lebih sedikit berkurang ya, kalau di daerah mungkin masih cukup besar. Nah, kita sedikit masuk ke substansi permasalahan ya. Bang Andi, mungkin ini saya hanya 40 menit ya. Tadi Pak Moji memberikan arahan sekitar 40 menit ya. Manajemen kontrak, bagaimana regulasi itu berbicara? Kita harus berangkat dari aturan tentunya ya. Karena auditor pun mengaudit kita tuh berbasis aturan. Sesuai nggak nih dengan aturan yang ada? Penyidik pun ketika dia menuntut kita itu dan apakah ada kerugian negara ya? Ini yang perlu kita cermati bersama. Bagaimana kemudian aturan itu berbicara? Kita hanya karena waktu sempit kita mungkin lebih banyak fokus nanti contoh di pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi ya. Kita coba lihat ada aturan Pepres pengadaan PBJ yang diterbitkan oleh KPP. Nanti ada Permen PU 14. Kita coba lihat dan kita coba sorot dari dua sudut pandang. Bagaimana Pepres 16 berbicara tentang manajemen kontrak? Di pasal 52 sampai 58 itu diuraikan ya. Pelaksanaan kontrak terdiri atas SPBJ dan seterusnya. Ini terlihat sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Tidak terlalu rinci memang. Karena karakter dari Pepres 16 itu dia tidak hanya bicara tentang konstruksi, dia bicara tentang banyak hal. Dari yang paling simpel sampai yang terlihat lebih kompleks. Nah, diurai lagi di Perlam 9 ya, halaman 9 dan sampai 106 itu penetapan SPBJ dan seterusnya. Lalu kalau kita dalami lagi di SBD LKPP, ya, Keputusan Deputi 1 nomor 3 2018 itu lebih rinci lagi. Namun kalau kita mau lihat aturan penanganan kontrak kritis misalnya, yang di dalamnya ada tahapan show cause meeting, pemberian uji coba, dan seterusnya, kita temukan memang di Perlam 9, tapi tidak rinci. Lebih rinci nanti di Permen PU 14 2020. Karena lebih fokus bicara tentang konstruksi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini cukup? Nah, itu dia. Ini pertanyaan mendasar ya. Kami kebetulan dengan teman-teman Fakti, dengan Pak Muji dan yang lain itu banyak berdiskusi dan pernah menerbitkan satu buku ya terkait dengan manajemen kontrak. Nanti mungkin bisa ya, kita sharing sesuai kebutuhannya. Yang harapannya itu bisa membantu karena memang di Pepres atau di Perlam 14 itu tidak memberikan contoh-contoh dokumentasinya. Nanti di buku yang sudah ada itu ada contoh-contohnya. Kalau bikin
berita acara ini seperti apa dan seterusnya. Oke, ini secara garis besar Perpres 16 itu bicara tentang kontrak, manajemen kontrak. Kalau di Permen PU gimana? Ya. Di pasal 117, 120 itu dicantumkan sedikit penekanan terkait dengan manajemen kontrak. Bedanya dengan Perpres tadi, kalau di Perpres itu ada uraiannya dan didetailkan di perlem ya, selalu digambarkan lagi di SBD-nya. Kalau di Permen PO cukup simpel, 17 ada, nanti lihat di SBD. Nah, di SBD itu langsung bicara tentang detail isi dari manajemen kontrak ya. Nah, di dalamnya itu sekilas kita lihat sama lah dengan yang punya Perpres tadi ya. Di situ ada penyelesaian pada waktu, bicara adendum, bicara kondisi kahar, bicara penghentian, pemutusan, berakhirnya kontrak, dan seterusnya. Dan ini bisa jadi pedoman kita, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat teorinya seperti ini, bagaimana prakteknya, kan gitu ya. Pertanyaan besar yang sama-sama perlu kita jawab dan mungkin nanti kita diskusikan, apa yang membuat pelaksanaan kontrak bermasalah? Tadi di awal kami sudah memberikan penegasan ya, berpikir pengadaan itu berpikir yang komprehensif, integratif ya. Jangan hanya bicara tentang tender dan pasca tender. Sebelum tender itu menjadi sangat penting. Perencanaan pengadaan tidak optimal. Bagaimana kemudian sebuah perencanaan yang tidak baik, kedepannya itu akan menimbulkan kendala-kendala teknis di lapangan. Nanti contoh kasusnya akan kita angkat ya. Lalu quality assurance. Saya pernah ngumpulin, jadi saya kebetulan ketua UPPBJ dan saya beberapa 10 tahun kali ya. 8 tahun lebih lah, itu menjadi ketua panitia. Mumpung jadi ketua panitia, setiap ada pekerjaan atau tender konstruksi, saya diskusi dong dengan kontraktor, dengan konsultan ya. Dan saya juga pernah jadi kontraktor juga, dulu sebelum jadi PNS ya. Jadi saya tahu persis lah bagaimana cara kerjanya kontraktor dan konsultan itu. Saya tanya, apa Pak bedanya antara proyek-proyek yang Bapak dapat di pemerintah dengan di private sector atau di swasta? Dari sekian banyak kontraktor dan konsultan yang saya tanya itu ya riset kecil-kecilan informal ya. Jawabannya itu mengerucut ke satu kesimpulan. Pemerintah itu quality assurance-nya rendah. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Artinya begini, pekerjaan konstruksi itu kan tahapannya kita tender dulu konsultan perencana ya, atau kalau pakai MK kita tender MK dulu, konsultan perencana bekerja 2-3 bulan untuk menghasilkan RAB, RKS, gambar. Belum kita review, sudah dituntut untuk lelang kontraktor, gitu ya. Waktu udah cukup nih gitu ya, karena mungkin kemarin sempat gagal tender atau perencanaan anggarannya terhambat, sehingga tender perencanaan juga terhambat, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak faktor di lapangan. Akhirnya quality Putus ya, Pak Ahmad. Pak Asik putus. Oke, mungkin lagi butuh jaringan. Ya, Pak. Tunggu aja. Perencanaan, yang namanya sekarang perancangan ya. Jadi kalau perencanaan itu dimaknai hanya sampai FS. Perancangan ya sampai itu kan harusnya direview ya, memenuhi nggak dari segi waktu, ya. Segi peralatan. Pak Aziz, Nah, silakan. Maaf, ini IndiHome-nya lagi, buat saya ganti dengan media. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Bisa ya, lanjut? Lanjut Pak, Oke. Pak. Ya, sudah di quality assurance Pak. Jadi memang reviewnya itu rendah ya. Memang karena mungkin tidak ada SDM, atau mungkin karena tidak ada waktu. Lanjut ya. Nah, yang ketiga itu klausul pada draft kontrak tidak memadai. Tadi ya, copy paste mode on gitu ya.
Persiapan kontrak minim. Nah, nanti kita lihat detailnya. Tim pengendali kontrak lemah. Nah, ini yang penting nih, asymmetric information problems ya. Jadi kontrak itu tahu persis bagaimana dia bisa untung besar, bagaimana dia bisa ngurangin spek, bagaimana dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak diketahui oleh kita semua. Bahkan konsultan pengawas saja bisa diajak atau dipengaruhi untuk berpihak pada mereka. Jadi statistik juga bisa menunjukkan bahwa banyak pengawas yang tidak berpihak pada PPK ya, padahal yang bayar PPK, dia berpihak pada kontraktor gitu ya. Saya beberapa kali mendampingi sebuah proyek yang cukup besar ya. Terakhir itu Palaparing. Kita ketemu dengan konsultan-konsultan berskala internasional. Yang bikin saya kaget adalah ketika kita mau negosiasi kontrak ya, mereka bicara tentang draft kontrak. Mana draft kontrak punya pemerintah? Ini draft kontrak saya. Ayo kita samakan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan draft kontrak tadi. Yang bikin saya terkejut adalah setiap klausul, tiap unsur, tiap item itu dikulitin sama mereka. Oh, kesempatan saya belajar dong. Kenapa Pak? Oh, ternyata setiap klausul kontrak itu ada asbabun nuzulnya. Dan mereka bercerita panjang lebar. Saya nggak mau isi kontrak kayak gini karena saya pengalaman begini, begitu. Oh, ternyata memang tiap klausul kontrak itu ada sejarahnya ya. Kenapa bisa bunyinya seperti itu? Nanti kita bisa elaborasi lebih jauh lagi nih dengan contoh-contoh yang ada supaya kita lebih aware bahwa draft kontrak itu penting gitu ya. Draft kontrak itu penting. Jangan dianggap remeh draft kontrak. Oke. Saya coba angkat dulu kasus ya. Jadi file yang saya sampaikan ini sama dengan file yang Bapak Ibu terima, namun file Bapak Ibu lebih lengkap. Ini saya angkat maju ke depan supaya lebih memahami substansi permasalahannya. Ini saya pindah-pindahin aja slide-nya ya. Contoh kasus 1 nih, mitigasi risiko perencanaan dan persiapan kaitannya dengan pelaksanaan kontrak. Tadi sudah di awal saya tekankan, di antara permasalahan pengendalian kontrak, permasalahan yang terbesar itu ketika perencanaan itu tidak matang. Perencanaan itu tidak rapi. Sehingga pengendalian kontraknya jadi amburadul. Ada pembangunan Gardu Induk, ya, PTX misalnya ya, di salah satu BUMN gitu ya. Gardu Induk itu, tahu ya Bapak Ibu, itu sekumpulan struktur besar dibangun di atas tanah. Kalau tanahnya nggak ada, bisa nggak konstruksinya berjalan? Enggak. Tapi karena ini instruksi Presiden, harus jalan. Pimpinan kita harus memastikan, pokoknya jalan dulu aja. Nah gitu kalimatnya. Ini hati-hati dengan kalimat ini. Oke lah, akhirnya jalan. Bisa nggak kita tender dini? Bisa. Sepanjang ada penegasan dan klausul yang menguatkan bahwa ketika di kemudian hari, bisa gitu ya, kalau Bapak Ibu tender dini gitu ya, ini salah satu pentingnya klausul-klausul tertentu dalam setiap dokumentasi kita. Ketika di kemudian hari lahannya belum tersedia, maka kontrak tidak dapat dilanjutkan. Misalnya, ini contoh saja. Dan itu tidak dilakukan. Akhirnya kontrak tender berjalan, ada pemenangnya tunggu dulu, setelah beberapa bulan, lahan juga belum ada, pemenangnya nuntut dong. Pak, gimana dong nasib saya? Ini kan barang-barangnya harus diimpor. Lapor ke pimpinan. Pimpinan bilang, ya udah, yang penting jalan aja. Nah, akhirnya impor. Importasi jalan, barang datang. Belum ada lahannya. Barang datang bingung, mau taruh di mana Pak? Yang ada lahannya. Simpan aja di gudang. Gudang siapa Pak? Kita nggak punya gudang. Pemerintah nggak punya gudang. Disimpan di gudang penyediaannya. Sewa juga dia. Keluar biaya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir 1 tahun, tidak ada lahannya. Akhirnya peralatan yang dari besi itu mulai ada yang berkarat dan sebagainya, tiba-tiba datanglah APH. Timbullah ya dugaan dan tuduhan tipikor dan seterusnya, sehingga itu sebagai kerugian negara. Hingga kasus ini selesai pun dalam artian ingkrah gitu ya, tanah juga belum ada. Memang tidak mudah ya untuk pengadaan. Pak Azik putus ya? Putus lagi. Siap. Ya, Bapak Ibu, saya pernah juga ikut mendampingi suatu proyek ya, banyak dari bahasa kontraknya bahasa Inggris. Itu rancangan kontrak dibaca kata per kata 5 hari. Baca rancangan kontrak itu dari pagi sampai sore selama 5 hari. Aduh, jadi seperti itulah harusnya kita ya memperlakukan rancangan kontrak. Di kita di UKBPJ lewat aja itu rancangan kontrak.
Harusnya OKBJ mereview bisa diterima atau tidak itu rancangan kontrak. Kalau kosong-kosongan ya nggak boleh lanjut itu. Oh, itu Pak Mustafa harus pasang wajah kumis melintang itu. Wah ini kosong nggak bisa nih mengontrakkan apa nih nggak jelas. Nah, gitu. Aduh, mohon maaf. Ini Ya, kalau silakan malam Pak Aceh. banyak saingan kayak ini kalau malam hari ini. Sorry. Eh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, jadi intinya itu ya. Intinya adalah betul-betul kita harus pastikan perencanaan kita matang. Jangan ada hal-hal yang mempengaruhi secara signifikan pekerjaan kita itu belum tersedia. Contoh kasus 2. Nanti kalau mau kita dalami bisa kita elaborasi di diskusi ya. Ketika nyusun HPS ya. Ini contoh yang non konstruksi, tapi nanti yang konstruksi ada. Sebagai gambaran sederhana aja, PPK itu seringkali nggak paham dan nggak punya pengalaman bagaimana menyusun HPS yang baik ya. Sehingga untuk kasus Alkes nih ya, alat kesehatan itu karena dia nggak tahu, kebetulan dia diundang oleh salah satu kementerian, dikumpulkan PPK-nya, seluruh RSUD se-Indonesia gitu ya. Di situ datanglah satu pihak yang menawarkan brosur. Nah, karena PPK nggak paham, brosur itu dapat ada harganya, langsung jadi HPS gitu kan. Padahal di pasal 66 itu di Perpres 54 setelah perubahannya sebelum 16 itu kan menegaskan di antara bahan yang bisa dipakai adalah hasil survei dan seterusnya. Artinya ketika dia mendapatkan data, dia harus memastikan data itu valid. Dia harus review, dia harus konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Dan itu tidak dilakukan. Akhirnya langsung jadi HPS dan ternyata di tengah proses, ini PPK-nya orang baik ya. Orang baik, saya lihat di tengah jalan, ya orang yang tadi memberikan brosur ternyata dia melakukan persekongkolan horizontal. Pasal 83 ayat 1 huruf E itu tegas Bapak Ibu sekalian. Di Perpres 54 2010 besar perubahannya ya. Itu tegas mengatakan bahwa indikasi persekongkolan adalah ketika ditemukan minimal dua tanda di antara 5 tanda di bawah ini gitu kan. Satu, misalnya ketika harga semua mendekati HPS, harga penawaran. Kedua, ketika ada satu pihak yang mengendalikan lebih dari satu penyedia di tender yang sama. Ketiga, ketika ada dokumen-dokumen yang sama, mirip. Salah ketik yang sama, ini fatal sekali ya. Kemudian ada jaminan penawaran diberikan oleh perusahaan nomor yang berurutan. Gitu ya. Nah, jadi itu semua tergambar dan terbuktikan dan terlihat secara dokumentatif. Pokja memang lalai. Pokja WLP itu biasanya kalau kerja, ini ada paket peserta tendernya 5, anggota Pokja 5. Ya udah, bagi satu-satu. Kerja masing-masing. Nggak pernah pleno, nggak pernah dibahas, nggak pernah di bahasa Betawinya tuh dijembrengin ya, dibandingkan satu dengan yang lain nggak pernah tuh, karena sibuk, paketnya banyak. Akhirnya nggak menemukan dikasih ini. Ya. Dan menemukan akhirnya teman-teman APH, teman-teman kejaksaan. Dan memang terbukti mereka bersekongkol secara horizontal. PPK nggak ngerti, nggak paham. Jadi dari awal sudah disetting seperti itu, gitu ya. Dan sayangnya sekali PPK ya ini memang godaan kita besar di kegiatan pengadaan barang jasa ya. Sebagai pengelola PBJ kita hati-hati betul. Bagi pihak swasta yang namanya marketing fee itu biasa Bapak Ibu, biasa. Saya ketua Pokja itu dulu ya, beberapa kali Pak, ini ada titipan dari perusahaan, Pak. Ini apa? Ini marketing fee memang disiapkan, dianggarkan oleh perusahaan, Pak. Ini halal dari sisi mereka gitu ya. Tapi dari sisi kita ini gratifikasi, hati-hati. Dan ternyata PPK-nya nerima 5 juta doang gitu ya. 5 juta aja, nggak banyak gitu ya. Tapi jadi kerikil. Kenapa? Karena jadi tuduhan dan fitnah itu berkembang kemana-mana. Hati-hati. Nah ini, untuk yang di konstruksi mirip kayak gitu. Jadi lugu, dia dapat HPS, dapat RAB, dapat spek teknis, dapat gambar DED itu dari konsultan perencana, quality assurance-nya rendah, bahkan nggak pernah direview. Langsung jadi HPS, padahal kan engineering estimate yang dihasilkan oleh konsultan itu harus jadi owner estimate dengan cara direview. Kami di Kementerian Keuangan senantiasa membudayakan ini, review dulu.
dari item-item HPS yang ada. Itu bisa kita buktikan dengan beberapa metode. 4 misalnya, manajemen kontrak nih, ini kasus yang pinjam bendera ya. Ketika pinjam bendera dananya nggak cukup. Jadi, ya ini penyakit paling banyak terjadi di konstruksi kita kayak gini Bapak Ibu sekalian. Di awal dia pinjam bendera, di tengah jalan dia nggak punya modal. Ya karena pinjam bendera dia menang di banyak tempat, modalnya terbatas, akhirnya dapat uang muka dipakai buat nutupin proyek yang sebelah. Jadi kalau ada PPK 2, yang satu galak, yang satu enggak, dia akan lebih patuh sama PPK yang galak. Kalau yang ya gitu. Pokoknya harus tegas jadi PPK ngadepin kondisi yang seperti gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Dia one prestasi, bahkan ada penyedia yang ambil modalnya aja, uang mukanya diambil, dia kabur. Berani kabur, karena dia pinjam bendera ya, yang itu kan perusahaan orang. Dia nggak peduli kan. Sampai sejahat itu Bapak Ibu, hati-hati. Insya Allah semakin ke depan semakin baik ya. Memang kita lagi terus berjuang nih, gimana caranya agar supaya tindakan pinjam bendera itu dilegalkan sebagai sesuatu yang haram hukumnya. Jadi sudah tegas gitu. Sekarang kan aturannya nggak tegas. Di Perpres nggak ada bicara tentang pinjam bendera. Adanya pengalihan pekerjaan pihak lain secara keseluruhan. Atau melanggar pasal 5, pasal 6, prinsip etika pengadaan, ada konflik of interest, tidak disiplin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi nggak ada tuh pinjam bendera itu diatur. Di KPPU juga saya diskusi banyak, memang belum begitu tegas ya. Kalau bisa nanti kita pertegas, ini sesuatu yang haram, karena efeknya bisa kemana-mana, dan ini sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Kasus 5, contohnya ya. Ini yang terjadi nih, sering terjadi. Draft kontrak yang tidak bagus ya. Ada gedung 5 lantai, 1-4 oke, lancar ya. Tiba-tiba di lantai 5, pasang plafon belum selesai, kusen pintu belum selesai, belum selesai. Nilainya hanya 2% dari nilai kontrak. Telat hampir sebulan atau 2 bulan. Pertanyaannya, dikenakan dari total kontrak atau bagian kontrak? Nah, di standar bidding dokumen itu kan standar ya, dari total kontrak ketika gitu ya. Pekerjaan yang sudah dilakukan tidak dapat dimanfaatkan. Dari bagian kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dimanfaatkan sebagian. Nah, namun permasalahannya dua-duanya ini tidak rinci. Harusnya kalau kita pengen dari bagian kontrak, kita rinci itu bagian kontrak apa maksudnya. Seperti apa. Kalau di jalan, seperti apa. Kalau di gedung, seperti apa. Jadi harus rinci. Kami sering menyarankan kalau ada denda keterlambatan, kenakan dari total kontrak aja. Pertama, ini mencegah adanya moral hazard dari penyedia, dari bagian kontrak kecil ini, nggak apa-apa lah kita terlambat sebulan 2 bulan. Tidak signifikan nilainya. Gitu kan. Tapi kalau dari total kontrak, dia mikir juga kan, aduh dari total kontrak, telat sedikit saja kena banyak ini kan. Nah, yang kedua, ya tadi, kita nggak sulit untuk menerjemahkan apa itu bagian kontrak. Bagi yang nggak sanggup, kalau yang sanggup, monggo. Ya, kita buat definisi yang jelas. Sehingga di tengah jalan tidak timbul dispute. Nah, kalau auditor ada 2 kondisi ini, dia akan memilih yang menguntungkan negara. Ya. Nah, satu hal lagi ya, klausul terkait dengan audit. Mohon ditambahkan di setiap draft kontrak kita, risiko audit ini harus kita cegah dari awal. Buat saja sebuah klausul, jika nih kemudian hari ditemukan hasil audit untuk pengembalian negara sebesar bla 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 bla, maka penyedia wajib memenuhi semua rekomendasi auditor. Itu kalau dari klausul itu tengah jalan ada audit, ya masalah auditor dispute sering terjadi ya. Kita sering nggak sepakat dengan auditor kan, karena cara pandang berbeda, cara berhitung juga berbeda. Tapi yang jelas ketika sudah dinyatakan sebagai hasil audit, ini kelebihan negara ya, penyedia harus mau mengembalikan dan mengikuti semua rekomendasi itu. Dan itu kalau dituangkan dalam draft kontrak, posisi kita lebih kuat. Ini optimalisasi perencanaan pengadaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, perencanaan pengadaan penting. Ini kompleks juga ya. Kalau bicara tentang perencanaan, mulai dari analisa kebutuhan. Ini flowchart-nya panjang. Kalau lahannya belum siap, gimana? Kalau lahannya udah siap, gimana? Kalau bangunan khusus, gimana? Masing-masing ada cara penanganannya gitu ya. Lahan belum siap. Bapak Ibu ingat ya, di pasal 33 ya, Permen PU 22 2018 itu menguatkan bahwa penganggaran kita itu kan untuk konstruksi ada biaya untuk perencanaan, ada biaya untuk pengawasan atau MK, biaya untuk gedungnya ya, kontraktornya, konstruksinya, ada biaya untuk pengelola teknis kegiatan. Ada 4 unsur. Ingat, ada unsur kelima. Apa itu? Biaya-biaya lainnya.
kita lihat lahan kita sudah oke nggak? Kalau belum oke, butuh ada pematangan lahan. Oh ternyata lahan kita lahan gambut. Pernah datang seorang PPK ngobrol sama saya, Pak saya dapat konsultan perencana, udah oke nih. Saya tanya, Bapak kan di gambut, Bapak tahu nggak di depan belakang kanan kiri Bapak gedungnya ada nggak yang sudah 3-4 lantai? Nggak ada Pak, gedung saya itu gedung paling tinggi nanti di sana dengan bangganya gitu ya. Pas saya analisa, loh ini pondasinya kok pondasi biasa gitu ya. Saya bilang, Pak, mendingan dilakukan pendalaman, penelitian mendalam atas kondisi tanah. Penyelidikan tanah terperinci kalau bahasa permen PUPR-nya. Akhirnya dia datang ke salah satu kampus, minta sondir, boring, dan sebagainya. Dapatlah kesimpulan bahwa memang harus ada desain khusus buat pondasinya. Nah, artinya kalau kita nggak paham itu, udah kadung kita tender kontraktornya, pondasinya itu nggak memadai dan hasilnya pasti nggak bagus. Bisa turun itu gedungnya. Tadinya nggak ada basement jadi dapat basement, lantai 1 jadi basement gitu kan. Itu berbahaya buat kita. Kalau turunnya bareng nggak apa-apa ya, jadi kita dapat basement kita. Tapi kalau turunnya nggak bareng ya gedungnya bisa patah, bisa runtuh ya. Dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa perencanaan pengadaan untuk konstruksi khususnya itu sangat penting sekali, sangat penting. Kita harus pastikan semuanya sudah oke sebelum dieksekusi. Ya. Nah, ini panjang ya prosesnya ya. Ini ada termin waktunya. Ini saya bikin karena memang di kantor saya ketepatan tender itu menjadi salah satu indikator kinerja utama yang dinilai sebagai bagian dari kinerja organisasi. Jadi kalau mau pakai MK, kita start dari mana, berapa lama kita ukur, kalau mau selesai berapa bulan, kita ukur dari sekarang. Ini harusnya multi years atau single years. Kalau single years kita start tender dari kapan. Nah ini harus betul-betul kita mitigasi semuanya, sehingga kalau dapat kontraktor yang baik, enak ya. Kalau dapat konsultan yang baik, enak. Ya, nggak jadi kendala, tapi kalau dapat konsultan yang nggak jelas, MK yang nggak jelas, kontrak yang nggak jelas, ini jadi kendala dan di tengah jalan semuanya bisa jadi kurang lancar, ada molor, keterlambatan, dan seterusnya. Nah, ini draft kontrak ya, intinya Bapak Ibu sekalian, draft kontrak itu berangkat dari kebutuhan spesifik dan pengalaman. Jadi makin Bapak Ibu berpengalaman, makin kita diperkaya dengan pemahaman dan filosofi dari setiap klausul yang sudah kita susun di dalam draft kontrak. Ini menjadi sangat penting, ya dari pengalaman itulah makanya saya memberikan sharing knowledge ke teman-teman pengelola PPJ. Hati-hati Pak, klausul ini mengatakan seperti ini karena isinya itu mengandung berbagai risiko sebagai berikut. Nah, kayak kenapa sih harus lamsam sama harga satuan? Kalau ditanya, Bapak Ibu milih mana? Lamsam atau harga satuan? Oh, lamsam aja karena gampang gini. Oh, harga satuan gampang ini. Pendekatan kita bukan gampang atau mudah Bapak Ibu, tapi pendekatan nanti kalau diaudit, biasanya auditor itu berpikirnya seperti apa, ya kan? Lalu pendekatan substantifnya. Ya. Jadi kalau di Papers itu kan sederhana aja ya. Gunakan harga satuan ketika, lamsam ketika, itu kan ada pasal-pasal lebih rinci dan jelas ya. Yang jelas dari kacamata audit Bapak Ibu sekalian, memang sekarang lamsam itu sudah boleh adanya perubahan. Ya, kalau di PP 54 beserta perubahan itu kan tidak boleh ada tambah kurang gitu ya. Kalau harga satuan dari dulu sudah seperti itu. Tapi kalau di PPS yang baru itu sudah dimungkinkan sepanjang ada ya perubahan volume ruang lingkup. Diperkuat dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ya. Tadi masalah denda ini yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Ada klausul terkait audit yang tadi saya sampaikan. Tuangkan dalam klausul kita resiko audit sehingga ketika nanti terjadi audit semuanya aman. Kita itu happy meskipun penyedia nggak happy ya. Tapi yang jelas kita aman. Sanksi tambahan boleh nggak? Boleh sanksi tambahan. Jadi sepanjang memang dibutuhkan tambahkan sanksinya. Tidak hanya sanksi keterlambatan 1 per mil. Klausul yang terkait dengan pengalaman sebelumnya. Nah ini dispute yang terjadi biasanya masalah model kontraknya, masalah wording kontraknya, masalah substansi klaim, tata cara klaim, dan seterusnya. Dan hierarki kontrak ini sangat penting. Ketika kita bicara kontrak lamsam misalnya, gambar itu menjadi prioritas. Jadi ketika ada RAB yang tidak mengakomodir biaya tertentu yang digambar ada, ya berarti yang benar adalah gambarnya. Ya, kalau harga satuan tidak ya. Kalau harga satuan itu akan sangat fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan yang ada di lapangan. Jadi kalau saya sarankan ya untuk pekerjaan yang berpotensi untuk terjadinya perubahan
Jadi jeleknya begini Bapak Ibu, copy paste juga dia. Ada proyeknya banyak, copy paste. Sering kita temukan ini pekerjaan gedung tapi kok redaksinya jalan. Jadi copy paste dari proyek dia sebelumnya yang jalan gitu kan. Jadi sering banget itu. Di gambarnya ada, di RAB-nya nggak ada misalnya. Atau dia salah ngitung, salah ngasih volume, salah ngasih kontraktor jalan ya, ketika jalan proyeknya kontraktor bingung ini yang benar yang mana gitu ya. Nah kalau kontraknya lamsam ya sepanjang gambarnya tidak berubah meskipun tidak ada pembiayaan di situ harus dikerjakan. Itu kan risiko. Jadi risiko ditanggung oleh penyedia. Ini ya, ini gambar saya sampaikan tadi. Klausulnya nggak rinci di kontrak onsite ini material di lapangan gitu kan. Di PP 16 itu dan di Permen P14 itu sudah cukup rinci sekarang terkait dengan material onsite. Kalau dulu kan di PP 54 itu banyak attachment-nya, banyak aturan tambahannya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, material onsite itu dapat menjadi bagian dari di Permen 14 itu. Tapi kalau saran saya, sebaiknya hati-hati untuk menentukan material mana yang dapat dibayarkan sebelum terpasang. Ingat ya, sebelum terpasang. Kita itu beli gedung, bukan beli pasir semen yang masih teronggok, tertimbun. Kita beli alat transportasi vertikal yang bisa naik turun. Hati-hati. Lift sudah datang, kita bayar nggak? Kalau saya nggak mau bayar, pasang dulu, testing commissioning dulu. Nanti liftnya datang, kita bayar, penyedia tiba-tiba melakukan prestasi. Meskipun kita blacklist dia, tapi kita baru beli mesin lift yang belum teruji. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jadi intinya dalam menentukan material mana yang mau kita bayarkan di klausul-klausul material onsite, itu hati-hati dalam menentukan itu. Ya. Yang sering jadi timbul masalah ini nih. Masalah mekanisme pembayaran. Uang muka, pembayaran pemberian kesempatan ya, pembayaran jika terjadi keterlambatan. Ini sering jadi pertanyaan nih ketika melakukan pendampingan kontraknya. Pak, proyeknya terlambat 2 bulan. Yang menjadi penyebab terlambat itu kan kontraktor ya. Konsultan pengawasnya gimana Pak? Dibayar nggak 2 bulan berikutnya? Ya tentunya kita merujuk pada isi kontraknya ya. Ya terkadang kita bikin klausul kontrak juga nggak paham kan. Dan kita nggak nyangka akan kejadian seperti itu. Banyak sekali benturan-benturan aturan yang membuat agak pusing kepala juga di lapangan kita ya. Sehingga kalau kami sih menyarankan keterlambatan dia, kontraktor itu, bisa jadi kontribusi dari pengawasan yang kurang ketat, yang kurang bagus gitu ya. Ya memang faktor bisa banyak ya. Bisa karena memang pengawasnya itu santai-santai, bisa karena memang kontraktornya itu kacau ya, bisa karena faktor di luar sana ya, materialnya dan sebagainya. Tapi paling sering terjadi kontraktor itu bisa terlambat gara-gara nggak punya modal. Pernah di salah satu di Manokwari ya, kita bangun gedung megah di sana. Kalau Manokwari ada gedung keuangan. Saya pernah datang meninjau di sana, saya tanya, ini kenapa belum datang materialnya? Oh itu Pak, di Surabaya ke sini kan lautnya bergelombang terus, barang-barang sulit merapat dan sebagainya. Saya nggak percaya. Saya itu orangnya nggak pernah percaya sama penyedia. Jadi sini mana vendor bajanya? Saya telepon vendor baja di Surabaya, nggak diangkat-angkat kan? Saya suruh aja kawan di Surabaya, tolong dong hubungi PT ini, tanya, kok nggak dikirim-kirim barangnya? Tahu nggak jawabannya apa Bapak Ibu? Gimana mau saya kirim Pak, kata vendornya. Dia belum pernah bayar barang yang kemarin, ya nggak mau saya bayar lagi. Oh, intinya adalah dia nggak punya duit, bukan karena faktor-faktor teknis tadi. Nah hati-hati. Yang kayak gitu juga sering ya kita digibulin sama penyedia itu. Force major, ada apa namanya breakwater ya. Breakwater itu penghantam apa tiba-tiba dihantam gelombang laut, hancur itu breakwaternya. Pertanyaannya, dibayar nggak itu yang sudah terbangun? Yang gitu-gitu tuh pernah terjadi tuh. Jadi kita harus hati-hati ada kemungkinan-kemungkinan itu. Kemarin ada
COVID-19 ya, proyek terhenti di tengah jalan. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Seru nih kalau memang bicara tentang kasus-kasus yang unpredictable atau unforeseen condition, seru. Putus komunisme penanganan kontrak kritis. Wah, ini kalau mau bicara kasus sih banyak contohnya, cuman kita lihat waktunya. Masih berapa banyak nih, Bang Andi nih? Masih ada waktu kah? Lagi 15 menit, Pak. Oh, 15 menit lagi. Oke, kita habiskan dulu slide-nya ya. Nanti kita bisa banyak diskusi terkait dengan kasus-kasus kalau memang waktu ada. Asymmetric information. Jadi itu kan melindungi kita, Bapak Ibu. Kontrak itu melindungi kita, para pihak kita sepanjang jalan tentu. Tapi kalau kita tahu, ya kita jadi antisipasi kan. Oh, jangan lewat situ. Nah, insya Allah dengan banyaknya para ahli, banyaknya para narasumber, kita punya banyak teman, sahabat untuk bertanya, Pak, saya mau bangun ini, gimana Pak saran-sarannya? Oh, begini, begini, begitu, begitu. Kita review kontraknya. Itulah fungsi dan perlu pernah kita lakukan. Resikonya banyak di sana kan, ada risiko unforeseen condition, ada risiko moral hazard, dan file yang sudah saya share itu ada beberapa butir-butir risiko yang sudah kita analisis dan ini sering terjadi, nanti bisa dipelajari. Saya tidak akan diskusi banyak di sini terkait dengan itu karena butuh waktu banyak untuk bisa kita elaborasi risiko demi risiko yang ada. Tapi yang jelas kita tidak lebih tahu dari penyedia untuk urusan pekerjaan, gitu ya, karena dia ahlinya. Dia yang sudah berpengalaman, dia lebih tahu bagaimana bisa ngurangin spek tanpa diketahui. Kita nggak tahu, Pak. Dia jago tuh. Bagaimana ngurangin volume tanpa diketahui. Gampang begini cara untuk cuman meteran. Dia datang bawa meteran, dia ukur itu panjang kolom, tertulis di laporan pengawasan 15 cm, pas diukur hanya 14 cm, 1 cm sudah berkurang, dikalikan 4 sisi, dikalikan panjang kolom, dikalikan jumlah kolom, kelebihan bayar 100 juta. Dia ukur itu dari ujung ke ujung, oh ternyata tebal dinding 15 cm, tidak diambil dari as ke as, tapi diambil dari ujung ke ujung, sudah kelebihan 15 cm, dikalikan panjang, dinding dikalikan dan seterusnya, kelebihan bayar 200 juta. Simpel. Itu dari yang pakai meteran saja sudah dapat kelebihan sekian ratus juta. Belum nanti dia naik ke atas dilihat, oh ini kok tulangannya banci ini. Kelebihan bayar sekian. Nah, tugas kita di situ adalah meminta kepada konsultan pengawas. Ini konsultan pengawas ini jangan sampai kita biarkan begitu aja nih. Tugas dia adalah meyakinkan kita bahwa kontraktor kerjanya sudah benar. Kalau saya di lapangan, saya ajak, ayo konsultan pengawas, Anda cerita dulu. Ya, saya kebetulan background teknik sipil, saya tahu bagaimana membaca S-curve, saya tahu bagaimana membaca laporan. Ya, nanti di sini ada kali ya. Nah ini, bagaimana membaca S-curve, bagaimana membaca laporan. Itu laporan isinya angka dan kata-kata yang kita kadang-kadang nggak tahu apa sih. Kalau saya insya Allah kan dulu belajar itu. Nah, kalau kita nggak paham, kita pura-pura aja. Ini Anda bilang volume beton 500 meter kubik, maksudnya apa? Jelaskan. Oh begini, cara mengukurnya begini, dari sini, dari situ, dan sebagainya. Ayo kita ke lapangan. Coba lihat, tunjukkan kepada saya. Bagaimana Anda mengukur volume itu? Diukur sama dia. Jadi gunakan cara badai, gitu ya. Saya pernah mengelola satu proyek yang itu perubahan kontraknya adendumnya dahsyat sekali, Bapak Ibu. Orang kontraktor datang, dia menawarkan, tadinya kita mau bangun itu biasa cetak itu, waktu nggak cukup. Gimana kalau saya ganti dengan precast? Bayangkan, Bapak Ibu ditawarkan itu. Precast itu lebih cepat, harga lebih mahal.
dia mau tidak pakai tambahan biaya, mau dia. Yang penting proyeknya cepat selesai dan tidak terlambat. Apa yang kita lakukan? Justifikasi teknis. Sepanjang memang bahan yang dia sampaikan itu, pertama tadi kan tepat mutu, tepat waktu, tepat kualitas itu kan, tepat harga pula kan. Sepanjang itu terpenuhi, ya bismillah, go ahead. Ya kalau di dunia konstruksi ada, ya nama-nama adin itu banyak, ada variation order, ada banyak sekali definisi itu. Jadi perubahan itu sepanjang memang memenuhi semua unsur kualitas tadi, insya Allah itu bisa kita lakukan, dan itu harus ada justifikasi teknisnya yang memadai, gitu ya. Dan pastikan di lapangan itu benar-benar ada. Ini penanganan kontak kredit disikapi dengan baik. Harus ada administrasi yang berjalan dan dilakukannya. Ada surat peringatan, ada show cause meeting, ada uji coba 1, 2, 3, dan seterusnya. Pernah di pengadilan itu dipermasalahkan pemutusan kontrak secara sepihak karena memang PPK lemah di administrasi ya. Sering mereka berkelit, saya nggak pernah dapat pak suratnya, nah, kayak gitu lah ya. Apalagi kalau tidak dilakukan SCM 1, 2, 3, uji coba 1, 2, 3. Ini memang agak merepotkan Bapak Ibu sekalian. Yang jadi permasalahan di lapangan, berapa lama Pak kita kasih waktu uji coba? Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau kita memang sudah nggak yakin sama penyedia itu, yang penting administrasinya jalan. Kasih uji coba jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak kita buang waktu cukup panjang. Padahal kita yakin dia nggak sanggup. Tapi kan kita nggak boleh langsung putus kontrak dia. Ya, harus ada prosesnya kan. Dan ini yang perlu kita hati-hati ya. Jangan sampai terkesan kita ngambil keputusan kontrak, memutus kontrak secara sepihak itu terkesan kita tendensius pribadi ya. Ini yang kita berada dalam posisi yang seperti itu. Nah ini bicara tentang risiko, tiap tahapan ada risikonya, kita harus hati-hati, namun saya hanya bisa fokus di risiko yang berhubungan pengendalian kontrak ya. Nah ini terkait dengan konstruksi ya, titik kritisnya itu ada di beberapa titik. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, di titik awal itu menjadi sangat penting. Kegiatan pre-construction meeting, kegiatan pembuktian dokumentasinya, rapat persiapan kontrak, serah terima, dan sebagainya, ini menjadi sangat penting. Disinilah kemudian kontraktor mulai lebih serius dan lebih dalam untuk mereview apa yang dikerjakan oleh perencana. Gitu ya. Kalau sekarang kan metodologi tidak dipertandingkan ya, karena memang perencana itu harapannya sudah menyusun metodologi kerja yang cocok dan sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Jadi value engineering dapat dilakukan oleh si kontraktor ketika memang dia menemukan adanya metode yang lebih efektif, lebih cepat, lebih cantik. Contohnya dari beton biasa berubah menjadi precast, itu kan salah satu bentuk value engineering. Mengusulkan yang lebih baik kepada PPK, dan kita harus hati-hati di justifikasi teknisnya itu. Banyak kontraktor yang nyari untung banyak dengan cara mengelabui PPK, menyodorkan strategi yang menurut dia lebih baik, tapi di situ ada kepentingan mereka untuk ngambil untung lebih banyak. Dan ini harus kita hati-hati. Ini transisi pemilihan penyedia pelaksanaan kontrak ini menjadi titik kritis awal ya. Jangan sampai proses transisi ini bisa bikin kita lengah ya. Saya melihat di banyak proyek yang saya tangani itu kasus pinjam bendera bisa terbongkar di sini di tahap transisi pemilihan penyedia dari Pokja ke PPK. Ini lucu juga ya. Di salah satu provinsi lah, ya sebut saja Nusa Tenggara Barat gitu ya. Yang kemarin akibat gempa itu kan banyak semua gedung pada runtuh ya. Gedung pemerintah juga banyak. Proyek banyak, serentak itu. Saya meninjau 4 proyek di kementerian saya itu. Proyek pertama pagi hari, proyek kedua agak siang, proyek ketiga siang lebih, proyek keempat sore. Pas sore rapat di kantor. Yang datang adalah Pimpronya proyek Lemalu, ngaku iya Pak, saya kerja rangkap pintu. Oh nggak boleh kayak gini. Pinjam bendera dia, ngaku semua terbongkar di situ. Nah kalau udah kayak gitu apa? Sikap PPK mau dibatalkan, nah ini dicari cara terbaik. Nah ini, jadi tanda-tandanya pinjam bendera, saya minta datang direkturnya, nggak datang-datang tuh direktur, itu pinjam bendera tuh besar kemungkinan tuh. Dan itu tengah jalan
menyakitkan itu kalau seandainya dia nggak punya modal. Rata-rata yang pinjam modal itu banyak, kapan datang material dan seterusnya. Ini uh, uh, bisa jadi perhatian kita di titik ini dan seterusnya. Nanti tahapan-tahapan ini siap. Tidak sama ya di titik itu. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya, risikonya ini, penyebabnya ini, dampaknya apa, ini harus kita perhatikan dan seterusnya. Ketika serah terima juga sama, ini bicara tentang, apalagi sekarang PPK nggak dibantu PPHP ya, harus ada tim peneliti kontrak, tim pengendali kontrak, tim penerima hasil yang punya kompetensi dan kemampuan. Bisa nggak kita melibatkan dinas PO? Sangat bisa. Dan harapannya kalau bisa dinas PO-nya juga punya kompetensi itu juga nggak fokus gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus menghadirkan tenaga ahli tersendiri jika dibutuhkan ya. Ini bisa dibaca nanti ketika Murahazat penyedia yang tadi saya sampaikan ya. Izin usahanya palu gada, alamat palsu, pinjam bendera, bondo nekat yang udah cekak tapi motor tender, masukkan dokumen juga ada beberapa dan seterusnya. Unforeseen condition ini yang kemarin terjadi ya, kenaikan kurs dolar, aturan terkait dengan penambahan biaya atau eskalasi harga itu sudah diatur di Perpres ya. Di Permen PU juga sudah diatur, jadi harus hati-hati, jangan kita berinovasi tanpa dasar yang kuat. Kesulitan tukang mandor, ini di beberapa tempat di daerah timur sering terjadi, bencana alam non-alam seperti kemarin ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian. Lebih detail di materi yang saya share itu, lebih detail pertahapan itu ada resiko-resikonya. Mungkin itu Bang Andi, saya kembalikan ke moderator ya. Halo Bang Andi, monitor. Nggak kelihatan ya. Kebetulan di sini lagi mati lampu juga. Mati lampu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya ke Resen, saya melihat sudah ada 6 pelaku Resen. Mungkin Pak Muji sebelum ada tambahan Pak, sebelum kita lanjut tanya jawab Pak. Lanjut aja, silakan lanjut. Saya persilakan kepada Pak Slamet dari tadi nih yang sudah resen. Tolong silakan Pak. Silakan di pertanyaan dipersingkat saja dan tidak berpanjang lebar Pak. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Slamet Asruhi Pak, PPK dari Rumah Sakit Umum Daerah Luliang Bogor Pak. Oh Bogor. Iya dari Bogor Pak. Dari Bogor. Alhamdulillah tahun ini ada pekerjaan konstruksi Pak, pembangunan gedung rawat inap di rumah sakit kami. Ini sebagian saya sampaikan untuk prolognya Pak, kami perencanaan gedung untuk pembangunan gedung 4 lantai ini Pak, itu tahun 2016. Sedangkan dianggarkan baru bisa dianggarkan di tahun 2020. Dengan konsep dari perencanaan, fondasinya sendiri adalah fondasi sarang laba-laba Pak. Kemudian di tahun 2019 kami lakukan MK Pak, sudah ada pemenangnya MK di tahun 2020, kemudian kami lalu Pak. Nah bersama dengan hal tersebut kami sudah melakukan PTM, sudah melakukan UN survei, kemudian lakukan pekerjaan. Nah dalam pekerjaan kami ada gambaran dari tanah sendiri Pak. Ternyata ketika di tripik untuk nasi Pak, tanahnya air, lumpur dan lumayan kurang
baik Pak, intinya Pak, untuk tanahnya bukan meng-hire independensi untuk melakukan kajian geologi Pak, dan sudah ada hasilnya dari ahli geologi Pak. Nah, dari hasil geologi itu disimpulkan bahwasanya bisa menggunakan alternatif fondasi lain Pak. Fondasi yang direkomendasikan adalah menggunakan fondasi dalam atau yang pancel bor profile. Jika akan pancel sekian sen, atau bisa juga menggunakan konstruksi fondasi sarang laba-laba, tetapi dengan melakukan treatment 1-2 hal dan beberapa hal. Nah, intinya dalam treatment itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan treatment dilakukan sekarang karena pekerjaannya sampai tanggal 15 Desember 2020. Kemudian permasalahan ini kami bahas, kami paparkan di dalam rapat PCMK. Di situ ahli geologi memapar hasil kajiannya. Kemudian setelah itu dibahas dari tim-tim perencana, MK, PUPR, tim rumah sakit. Kemudian setelah dipaparkan, kami memanggil konstruksi sarang laba-laba Pak. Saya mencoba memanggil dari KSLL untuk memaparkan hasil kajian dari mereka. Ternyata benar hasil kajian dari yang disampaikan oleh KSLL. Ternyata ada settlement, ada penurunan sekian permasalahan di fondasi. Akhirnya kami melakukan rapat bersama antara PPK, KPA, Direktur, Perencana, Pelaksana. Kami bersepakat untuk melakukan perubahan fondasi. Nah, di situ dalam prosesnya kami sudah bersepakat dan pimpinan kami sudah menyetujui terjadi perubahan dari fondasi laba-laba ke tiang panjang. Dari perencana sendiri, Pak, sudah mau mengikuti perubahan fondasi tersebut. Kemudian kami bentuk tim peneliti kontrak dari PUPR, ULP, dan dari inspektorat. Ada 3, Pak. Sedang kami bentuk, cuma belum kami rapatkan bersama. Nah, kemudian kami tanyakan kepada pelaksana, karena kondisi tanah seperti itu terjadi pergantian, otomatis dengan penggunaan tiang panjang akan terjadi peningkatan, akan terjadi lonjakan harga untuk pekerjaan tersebut. Kami tanyakan ke pelaksana bahwasanya apakah biaya tersebut untuk fondasi tersebut bisa balance atau tidak. Perencana menyanggupi untuk membalancekan biaya untuk di fondasi, Pak. Fondasi sampai dengan lantai dasar. Tetapi ada penambahan volume pada perhitungan dari perencana sudah mengikuti standar SNI 2017 untuk petas perubahan aturan ketahanan tahan gempa, Pak. Nah, dengan posisi kami perubahan tersebut, apakah yang kami lakukan, pertanyaan ini Pak, apakah yang kami lakukan sudah sesuai on the track atau kami belum, Pak? Gitu. Terus satu lagi Pak, ya satu lagi Pak, pertanyaan lagi satu lagi. Yang kedua kan di dalam kontrak sudah saya klausulkan kontrak subkontraktor untuk KSLL. Nah, kalau misalkan kami menggunakan tiang panjang, otomatis kami harus merubah kontrak untuk klausul subkon ini. Itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Selamat. Ini lanjut atau gimana Bang Andi? Lanjut aja Pak. Langsung saya jelaskan ya. Jawab dulu. Jawab ya. Ya, jawab aja Pak supaya lebih Oke, ini Pak. saya khawatir kalau waktunya nggak cukup. Ini waktu 30 menit bisa habis bahas proyek ini nih. Mungkin nanti Mas Selamat bisa WA saya. Kita bisa lanjut lebih lanjut nanti di luar PK ya. Oke, saya melihat Mas Selamat sudah cukup bagus mengambil tindakan, tapi saya melihat agak ngeri-ngeri sedap ini. Pertama, bandingin antara fondasi laba-laba ke borpel ini, saya nggak yakin itu anggaran Bapak cukup gitu. Penyediaannya sanggup Pak untuk balance Pak. Saya pegang ada berita acaranya Pak. Kontraktornya? Iya, sanggup balance. Ya, nanti akan teruji di lapangan, kita lihat ya. Tapi saya nggak tahu seberapa luas
gedung Bapak gitu ya. Kemudian masalah waktu juga nanti yang perlu jadi concern kita ya. Bisa sih kita bisa, berapa lama Pak pekerjaannya ini? 6 bulan sampai 6 bulan 15 ya? Desember. Ya. Oh, oke. Ya, tapi yang jelas apa yang sudah dilakukan sudah benar. Artinya ya memang kita baru tahu di tengah jalan ya. Ini ya unforeseen condition yang nggak bisa kita hindari lagi lah. Tapi yang jelas tindakan tadi sudah menurut saya sudah benar ya. Secara umum ya, nanti kalau bisa kita dalami, kalau ada dokumentasinya kita bisa review apakah sudah cukup atau enggak gitu. Tapi perlu ada justifikasi teknis yang proses tadi sudah melibatkan para ahli kan, ada PU, ada dan seterusnya, dan disimpulkan terjadi perubahan, dan ketika terjadi perubahan nanti digambarkan sebelum dan sesudah itu secara teknis dan rinci seperti apa, karena nanti nilai rupiah akan berangkat dari analisa yang membandingkan sebelum dan sesudah tadi. Secara umum mungkin saya lihat sementara sudah oke. Nah, tapi kita perlu dalami nanti lebih jauh lagi ya. Termasuk kita mitigasi masalah waktunya. Kalau memang ini berbentuk kompensasi, ya dapat kita lakukan dengan pertimbangan. Tapi saya tadi dengar ada perubahan volume akibat kebijakan gempa yang baru misalnya, atau nah, itu kan di luar konteks kontraktor ya. Ini berarti si perencananya yang sekaligus aja rubah gitu kan ya. Oh iya, benar Pak. Perencana sudah merubah Pak, dan sudah mendekati sempurna untuk perubahan dari perencana Pak. Maksud saya itu dilakukan setelah mendapat pemenang kontraktor kan? Iya, betul Pak. Sekarang lagi pelaksanaan. Artinya berbeda dengan konsep perencanaan awal ya. Nah, maksud saya berbeda, Pak. Ini akan mempengaruhi beban biaya juga. Jangan sampai nanti, artinya kita harus fokus dulu di pondasi nih, karena itu menjadi sangat penting pondasi. Kalau masalah penambahan yang lain mungkin bisa belakangan. Nah, nanti mungkin secara detail bisa kita dalami ya. Tapi intinya lihat udah on the track, nanti tinggal kita detailkan saja. Masalah subkontraktor ini, subkontraktor ya ketika memang ada perubahan pilihan ya harus ada perubahan itu. Baik. Karena dari awal kita sudah membuka peluang dia dapat bekerja sama atau mensubkonkan pekerjaan pondasi, dan memang ini bisa spesifik dan penjadinya khusus masalah pondasi ya. Menurut saya itu masih bisa dilakukan adendum untuk yang klausul subkon ya. Iya. Nah, karena sudah tidak relevan itu. Mungkin sementara itu, nanti bisa WA saya, nanti kita diskusi. Oke. Selamat. Mungkin Pak Muji ada tambahan? Pak Muji? Terus saja Pak, lanjut ya. Pak Selamat nanti lanjut sama Pak Asik di dunia gaib selanjutnya Pak ya, di Sarkiat ya. Saya lanjut ke Bu Suminarsina. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur. Karena tadi Pak Zikrullah sedikit menyinggung tentang alat kesehatan, nah ini saya jadi ingin bertanya tentang pengadaan alat kesehatan beserta biaya pemeliharaannya sampai usia ekonomisnya habis, sampai usia teknisnya habis gitu ya Pak ya. Karena selama ini saya sebetulnya posisi saya sebagai pokja, cuma karena sering dapat tugas untuk melakukan penunjukan langsung pemeliharaan alat kesehatan. Nah, yang jadi masalah sepertinya untuk pemeliharaan alat kesehatan ini dalam menyusun HPS, PPK sangat tergantung sama vendor gitu Pak. Ya, jadi ketika menyusun HPS, PPK-nya ini manut saja dengan harga yang diberikan oleh vendor. Alasannya karena dari pabrikan juga begitu. Bahkan harganya itu berupa gelondongan, tanpa ada rincian harga per item atau per spare part yang akan diganti gitu Pak. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebaiknya untuk kontrak bentuk bagaimana yang tepat untuk pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan, supaya pihak rumah sakit juga sudah ada perhitungan sebetulnya biaya keseluruhan untuk pengadaan alat kesehatannya sendiri beserta biaya pemeliharaannya sampai usia ekonomisnya selesai berapa gitu Pak. Jadi, terima kasih. Oke, makasih Bu. Langsung ya, Bu Suminarsinah deh. Ini kasus Alkes itu dulu beberapa tahun terakhir kemarin itu sebelum berkembangnya e-katalog itu lumayan banyak
Karena tadi asymmetric information, Bu. Untuk alatnya mahal-mahal, scan gitu kan, dan sebagainya. Kita nggak ngerti. Yang ngerti itu si penyedia dengan jaringan distribusinya. Betul. Akhirnya masalah harga ya dikendalikan oleh mereka, Iya. gitu ya. Jadi saran saya begini, Bu, terkait dengan pengadaan barang-barang sejenis itu. BPK itu dia punya database yang lengkap karena dia ngaudit di banyak RSUD. Artinya apa? Belajar dari cara berpikir itu. Di BPK itu membandingkan, oh di sana harga segini, kenapa di sini segitu? Ibu kemahalan, ya, ibu jadi salah, misalkan gitu ya. Iya. Sangat disarankan bagi saya, pertama, ibu melakukan, atau mungkin tim ya, bukan ibu ya, PPK dan tim harusnya di satkernya itu melakukan market sounding. Ini barang-barang harusnya memang sebelum pengadaan dilakukan ya. Market sounding itu analisa pasar. Bagaimana kita melihat saya butuh barang apa? Barang ini di pasaran adanya apa? Jadi lucunya begini, Bu. Di rumah sakit swasta, ketika dia harus beli barang tertentu, CT scan, Alkas, apa yang dilakukan, Bu? Dia langsung ke Jerman. Langsung ke negaranya, ngobrol langsung dengan prinsipal di sana. Kalau kita mah boro-boro ke Jerman ya, Bu ya. Ke hotel aja udah nggak dikasih sekarang. Nah, artinya sampai seserius itu. Supaya apa? Supaya dia langsung berhubungan dengan si vendornya. Ya, mereka bisa tunjuk langsung. Ya, pokoknya maunya merek ini, datang ke sana, berapa? Karena bukan apa-apa, Bu. Barang contohnya IT lah, server. Saya pernah pengalaman kayak gini. Teman saya di Amerika saya telepon, harga blade server model ini di Amerika berapa? Oh, di sana harganya 30 miliar. Di Singapura saya tanya, berapa harganya? 40 miliar. Di Indonesia bisa 60 miliar, Bu. Itu resmi harga price list dari HP Indonesia misalnya. Ya, seenaknya aja prinsipal atau sole agent di Indonesia nentuin harga. Seenaknya aja. Betul kata Ibu bilang tadi. Ya, yang butuh kalian ya, saya ngasih harga segini ya nggak apa-apa segini. Jadi memang hati-hati. Karena bisa jadi dia melakukan pemberian harga yang berbeda ke rumah sakit sebelah gitu. Ya, rumah sakit sebelah bisa lebih murah, Ibu disalahin nanti. Nah, pertama market sounding itu penting. Yang kedua, studi banding ke beberapa rumah sakit yang relevan. Kalau perlu ke swasta juga perlu studi banding, Bu. Itu penting. Itu salah satu ikhtiar terbaik kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah yang terbaik. Karena banyak kasus di pengadaan itu ya bukan salah kita, itu karena memang asymmetric information itu. Ya, si vendornya itu atau si sole agent atau distributor atau perwakilan dari prinsipal di Indonesia itu seenaknya aja nentuin harga. Gitu. Jadi kalau lanjut lagi, langsung. Lanjut ke pertanyaan sebentar nih Pak. Menurut pengalaman Bapak kan juga panitia pengadaan gitu ya Pak. Ya. Mungkin pernah sesekali mendapat tugas untuk penunjukan langsung pemeliharaan Alkas juga gitu ya Pak. Kalau Alkas nggak pernah, Bu. Kalau Alkas nggak pernah karena gitu. Saya di Kementerian Keuangan, bukan di Kementerian Kesehatan. Oh, enggak. Tapi mungkin ada teknik tersendiri, Pak. Misalnya kita dapat dari PPK itu harganya gelondongan tanpa ada rincian harga. Sementara kita kan untuk penunjukan langsung harus negosiasi, ya, Pak. Ya. Untuk HPS yang gelondongan seperti itu, teknik negosiasinya bagaimana ya, Pak? Karena kita nggak ada dasar. Kalau dengan rincian harga kan ada dasarnya ya, Pak. Mana yang bisa dinego, mana yang tidak. Kalau dengan yang gelondongan seperti itu tekniknya bagaimana Pak kira-kira untuk negosiasi? Saya nggak pernah minta dan saya selalu menolak kalau PPK ngasih HPS gelondongan, tolak itu. Ini nggak realistis dan ini akan jadi permasalahan di audit. Ya saya bilang aja ini Bapak nanti akan jadi audit juga. Bapak akan kena fitnah ini kalau gelondongan gini nanti disangka main-main sama distributornya. Minta tolong ke distributornya itu untuk rinci. Dan suruh distributornya itu melampirkan dokumen-dokumen kontrak dia di tempat yang lain, termasuk di swasta, sebagai bukti bahwa nilai yang ditawarkan kita itu wajar. Jadi kita selaku konsumen juga punya hak untuk meminta dasar penawaran mereka, Bu. Gitu ya. Dan itu pun termasuk untuk menghindari adanya ya bukan apa-apa ya, kita bukan berburuk sangka sama PPK ya. Termasuk kita bantu PPK kita, Pak, kalau kayak gini fitnah nih Pak. Nanti disangka Bapak kong kali kong sama distributornya. Dokumennya harus dirinci. Ya jelas kan itu perawatannya apa saja. Ya kayak mobil gitu ada buku pedoman perawatan itu rinci loh.
1 tahun, 6 bulan per 1 tahun itu apa saja yang diganti kan ada itu. Terukur saja, Bu. Terukur. Kalau nggak gitu nanti ya dia kerjanya nggak jelas, minta nagih-nagih aja. Karena dari awal kita nggak jelas, gelondongan itu nggak jelas, hati-hati itu. Jangan pernah mau terima gelondongan. Artinya kita ngomong ke PPK-nya ini untuk melindungi Bapak juga nih. Kayak gitu, Bu, saran saya kayak gitu. Jadi terus harus jelas. Yeah. Terima kasih Oke, Bapak. Bu Tina sudah ya? Ampun Pak. Sudah jelas ya, Bu? Yeah. Oke, saya lanjut ke Pak Muji. Bagaimana, ada tambahan, Pak? Ya, saya menanggapi aja dari pertanyaan pemeliharaan alat sehatannya. Pemeliharaan alat kesehatan. Apakah itu alat itu harus dari satu distributor ataukah dari satu merek? Ya, ketika seperti itu harusnya ya nggak cocok dilakukan tender dan sebagainya. Ya, itu identifikasi kebutuhannya seperti apa. Kalau seperti itu memang hanya satu merek dari satu distributor, ya langsung aja kepada distributornya. Ketika langsung, ya inilah yang jadi titik kritisnya. Bagaimana dengan harganya? Ya kita minta harga dia, kalau dia pelayanan ke tempat lain berapa, ke rumah sakit swasta, rumah pemerintah, itulah harganya. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga kalau harga yang diberikan masih tetap tinggi. Ya mungkin perlu ditegaskan juga dalam perjanjiannya, dalam hal nanti jadi temuan audit dan sebagainya, ya dia masih harus tanggung jawab terhadap harga tadi. Kalau saya begitu ya, mungkin pembantunya begitu. Silakan kalau ada yang lain, pendapat lain. Oke, gitu ya Bu ya. Halo Pak Adi? Halo ya Pak. Makasih Pak. Saya lanjut ke resen berikutnya, Pak Hardan. Silakan Pak Hardan. Pak Hardan. Pak Hardan Sofyan. Oke, sudah, terima kasih dibantu unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UKPBJ Lombok Timur, NTB, Pak Zikrullah. Ya, ini menarik tentang, pertama tentang pilihan jenis kontrak, Pak Zikrullah. Karena pilihan jenis kontrak ini beda-beda tipis dia, terutama di konstruksi. Untuk lamsam dan harga satuan. Karena kayaknya straight itu, tegas pembedanya. Pekerjaan itu maka haruslah kita menggunakan kontrak lamsam. Pekerjaan konstruksi diibaratkan sudah direncanakan oleh konsultan, ada DED-nya, maka biasanya kita diminta untuk membuat lamsam. Tetapi seperti pengalaman kami selaku PPK dan apa yang Pak Zikrullah katakan tadi, DED itu kadang-kadang copy paste juga. Pada saat pelaksanaan baru kita ketahui ada sesuatu yang salah. Nah, ini menarik untuk kita lebih menggunakan harga satuan, tetapi lagi-lagi regulasi kayaknya mengarahkan ke sana. Mohon penjelasan ini, alibi apa yang kita gunakan ini untuk memastikan bahwa karena ada kondisi situasional seperti ini, maka kita harus menggunakan kontrak harga satuan untuk konstruksi. Kemudian yang kedua, sama yang disampaikan Pak Zikrullah tadi, kan ini pekerjaannya harus profesional harusnya nih. Kita mulai dari perencanaan, rancangan kontrak, membuat HPS dan lain sebagainya, itu murni profesional harus kita lakukan. Tapi kondisi kami di lapangan, di daerah, dengan satu lembar surat tugas atau 2 lembar surat tugas itu kita angkat tangan, harus sebagai PPK. Kompensasi alat penyerta seperti tenaga teknis yang kita mau adakan itu tidak ada otoritas selaku PPK untuk menunjuk. Kan kalau menunjuk orang ini konsekuensinya dengan dana. Jangankan sampai situ, kadang-kadang honor kita saja tidak relevan. ini case. Dan kami sering berbicara dengan teman-teman, puluhan miliar honornya hanya 4-5 juta dalam setahun. Apalagi uang jalan untuk mengontrol proyek. Apalagi untuk mengangkat tenaga teknis untuk membantu kita. Ini dilema buat kami, challenge di ini. Tetapi belum lagi kami ini ibarat macan ompong kalau di APBD itu, karena kami tidak bisa mengontrol pembayaran.
kita menandatangani berita acara kemajuan fisik, habis itu kita store ke keuangan dan selesai. Kita tidak bisa membuat pengendalian lebih lanjut tentang pembayaran. Ibarat kata kami macan ompong. Kemudian yang ketiga nih Pak Zikrullah, terkait perubahan Perpres yang baru ini, yang Perpres 16 tahun 2018 tentang PPHP ini. Ada beberapa kali kami lakukan diskusi, karena PPHP ini kan akan produknya atau bekerjanya setelah PPK menyerahkan barang, bukan pekerjaan, barang ke PA. Yang menjadi menarik buat kami di daerah, seringkali karena item-item yang diperiksa oleh PPHP ini adalah salah satunya sampai dengan FHO. Nah, seringkali pihak PPKA yang akan membayar kontrak itu meminta ini sebelum kita FHO sebagai syarat pembayaran. Sangat debatable ini, mohon pencerahannya tentang bagaimana posisi PPHP dalam hal ini, apakah dia sebagai pihak yang sangat menentukan dalam pengendalian kontrak itu, padahal fungsinya setelah PA meminta dia. Artinya kalau bahasa hukumnya, kalau PA tidak meminta PPHP, boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, mohon pencerahan ini. Yang terakhir tentang adendum ini, kami seringkali melakukan adendum ini, tapi kadang-kadang ya itu tadi, karena tidak di backup oleh tim teknis yang relevan. Dalam hal ini PU, kita bermasalah dengan PU, kami sharing dengan teman-teman PU di daerah. Wah, katanya yang menjadi PTP yang pendamping itu harus punya sertifikat, Pak. Nah, kami ini tidak ada sertifikat. Nah, akhirnya, ya sudah, kita minta kajian teknis mereka, jadi sangat tidak, kadang-kadang mereka tidak nyambung jadinya. Akhirnya apa yang kita rencanakan menjadi sangat terstruktur, kita harus rapat A, B, C, D, kadang-kadang mereka jadi penonton jadinya, Pak. Karena mungkin karena kekerapan mereka ke lokasi tidak sering, ya mereka kita libatkan saat ada kita melakukan adendum. Akhirnya jadinya PPK dan pihak ketiga dan pengawas saja yang berkontribusi di situ. Kita berharap lebih banyak dari teman-teman teman-teman teknis, ibarat menunggu bintang jatuh dari langit jadinya. Nah, ini dilema. Karena teman-teman di PU, katanya mereka untuk menjadi tim PTP itu harus punya sertifikat, harus orang certified. Sedangkan kami di daerah mungkin karena kapasitas dan jumlah tenaga di PU tidak memadai, sehingga hal ini terjadi. Ini kegelisahan kami di daerah, mungkin bisa dapat pencerahan dari teman-teman, terutama Pak Zikrullah malam ini. Itu saja 4 poin Pak Zikrullah dari NTB, karena disebutkan tadi daerah gempa tahun 2018. Kebetulan saya dari posisi di Lombok Timurnya, mungkin di Kabupaten Lombok Utara yang bangunan. Alhamdulillah, bangunan kesehatan yang kami bangun tahun 2018, walaupun terkena gempa, tidak satu pun yang bermasalah dengan gempa. Alhamdulillah, dari bangun-bangun puskesmas kami yang berlantai 2, tidak ada yang kecuali di daerah yang epicenternya saja, daerah gunung. Oke. Terima kasih Pak Zikrullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardan Sofyan ya. Tetap semangat Pak Hardan. Tetap semangat. Jadi saya mengapresiasi teman-teman di daerah nih yang tetap semangat ini. Insya Allah kami siap bantu Pak. Jadi intinya terkait dengan jenis kontrak Pak. Ini saya pernah debat panjang nih sama kawan-kawan Kementerian PUPR ya, ketika dulu menerbitkan Permen PU 7 tahun 2018-19 ya. 19 ya. Saya tanya, kenapa semangat yang ada di Permen PUPR 7 2019 dan sampai sekarang masih bertahan itu cenderung pekerjaan konstruksi itu lamsam? Kenapa? Ya, jawabannya sama dengan yang tadi Pak dan Sofyan sampaikan. Ya kan udah ada konsultan perencana, Pak. Saya bilang, Bapak di Kementerian Pusat paham nggak praktek di lapangan seperti apa? Konsultan itu banyak yang copy paste tuh. Artinya begini, teori yang tadi disampaikan bahwa konsultan perencana itu cukup untuk mengatakan, loh pekerjaan konstruksi ini kan sudah diketahui volumenya dari awal. Sepanjang memang hasil kerja konsultan perencana kita yakini, ingat Pak, kita yakini benar,
tidak ada kesalahan, kemudian sesuai dengan kondisi di lapangan, boleh pakai lamsam, Pak. Karena kita sudah meyakini tidak akan ada perubahan-perubahan yang signifikan antara kondisi di lapangan dengan yang direncanakan. Cuman berapa banyak itu si konsultan perencana itu ngukur-ngukur bener di lapangan, ngukur panjang pagar aja salah dia. Nah, yang repot kita Pak akhirnya. Nah artinya begini, saya sih mengatakan kalau memang ada orang yang men-challenge saya, kenapa saya harus pakai harga satuan? Karena saya bilang, satker saya nggak sanggup untuk meyakini bahwa konsultan perencana itu bekerja sudah benar. Itu aja sederhana sih saya bilang. Saya nggak mau kontraktor itu dibebani oleh perencanaan yang salah. Saya nggak mau kayak gitu. Dan itu akan merepotkan PPK nanti di kemudian hari. Jadi antara teori sama praktek ini di Indonesia itu masih banyak kayak gitulah. Aturannya bagus, prakteknya kacau. TKDN, komponen dalam negeri itu bagus teorinya Pak. Kita harus bela barang dalam negeri. Prakteknya Pak, kacau. Gitu ya. Nanti sesi berikutnya lah kita bahas itu. Oke. Nah, jadi intinya kalau pertanyaannya itu Pak, ya, pakai lamsam sepanjang memang volumenya diyakini betul. Si perencana itu nggak salah kerja dia. Pastikan review banget ya, quality assurance-nya dijaga itu. Tapi kalau Bapak nggak yakin itu, saya sarankan kombinasi aja antara lamsam dan harga satuan. Untuk pekerjaan yang memang sudah berpotensinya rendah, ya lamsam oke. Tapi kalau yang masih berpotensi bervariasi di tengah jalan, sebaiknya harga satuan supaya menjaga kemudahan PPK untuk melakukan pengelolaan kontraknya, Pak. Kuncinya itu aja, bukan harus lamsam, harus enggak kayak gitu menurut saya. Ya lihat aja fakta di lapangan seperti apa. Yang kedua, masalah APBD tim ahli ya saya prihatin juga Pak. Bukan hanya Bapak, mungkin di beberapa kementerian juga kayak gitu. Tapi intinya ya support harus dilakukan harusnya ini. Nggak boleh dibiarkan PPK kerja sendirian tanpa adanya dukungan yang memadai. Intinya Pak, kami hadir, teman-teman Fakti, teman-teman IAPI itu kalau memang butuh untuk konsultasi, ini Bang Andi Juwana ini paling rajin nih koordinasi sama kawan-kawan saktor, bahkan sama kawan kejaksaan itu untuk memberikan pencerahan gitu kan. Bang Mokles juga, Pak C. Arthur juga rajin sekali untuk memberikan, insya Allah berkah lah buat kita semua, membantu teman-teman yang punya permasalahan di lapangan. Ya kami sementara hanya bisa prihatin Pak, nih moga-moga ke depan bisa lebih baik nih, dan anggarannya bisa lebih memadai. Karena itu kewajiban dari KPA harusnya untuk bisa memfasilitasi kita semua. PPHP betul Pak, memang PPHP ini perubahannya drastis sekali ya. Tapi yang jelas Pak, PPHP sebenarnya kan dia hanya memastikan administrasinya lengkap dan baik ya. Ya kita anggap saja dia sebagai tim yang mengingatkan kita sebelum diaudit gitu loh. Sebelum diaudit PPHP turun, tolong periksa deh yang kurang apa. Nah supaya kita lengkapi dulu sebelum diaudit. Saya sih hanya seperti itu aja Pak. Kita ambil hikmahnya aja. Tapi kalau kita bicara FHO, PHO ya ketika memang dokumentasi itu belum bisa kita terbitkan, jangan diterbitkan Pak. Bahaya itu. Ya FHO itu kan setelah pemeliharaan nanti kan. Ya nanti diterbitkan setelah pemeliharaan yang mau selesai lah gitu kan. Jadi ketika memang belum waktunya terbit ya jangan diterbitkan. Ini bisa ngeri-ngeri sedap itu nanti efeknya. Masalah adendum, ya saya setuju sekali Pak. Yang Bapak hadapi sama persis dengan yang dihadapi oleh starter kami di daerah. Kekurangan SDM pengelola teknis PU. Karena di daerah proyeknya banyak, teman-teman PU daerah juga kapasitasnya nggak semuanya itu mampu, Pak. Betul yang Bapak bilang tadi, ketika dia datang, dia melongo-melongo aja. Saya bilang, Bapak teknik sipil kok nggak ngerti? Ya, saya harus galak dalam posisi itu kan. Ya, kebetulan saya teknik sipil, saya tahu norma dan standarnya. Saya tanya ini, dia nggak ngerti ini. Loh, Bapak ngapain jadi pengelola teknis PU kalau gitu? Ya, jadi hanya formalitas saja di akhirnya. Saya sudah lapor juga ke kawan-kawan Kementerian PU Pusat. Katanya Pak, Kementerian PU Pusat itu sudah memahami hal ini. Betul Pak, harus bersertifikasi. Karena nggak boleh sembarangan dia memberikan justifikasi ke kita. Katanya Pak, untuk mendukung dan mensupport teman-teman daerah itu, nanti di UPT Kementerian PUPR itu kan punya banyak UPT tuh, UKPBJ di daerah mereka itu kan, mereka nanti akan difungsikan juga sebagai pengelola teknis. Cuma saya nggak tahu, aturannya sampai sekarang belum. Saya tidak tahu apa sudah turun atau enggak. Kalau udah kayak gitu, berarti kita bisa minta tidak hanya ke Dinas PU Provinsi, kita bisa minta juga ke UPT Kementerian PU atau UKPBJ Kementerian PU yang di daerah. Mungkin kita tunggu Pak itu realisasinya. Jadi intinya semakin banyak ahli-ahli PU di daerah yang bisa bantu kita kan Pak ya. Intinya itu ya. Ya intinya sambil jalan nanti ya Bapak bisa telepon saya kalau ada mengambil keputusan, kita ngobrol-ngobrol aja insya Allah. Bisa meringankan pikiran kita gitu ya. Kalau udah curhat enak tuh Pak, plong gitu. Dan banyak teman-teman di daerah, Fakfi, IAPI di daerah yang siap bantu Pak insya Allah. Siap. Ya. Masih ada Pak? Cukup. Ya, Pak Muti mungkin menambahkan?
Oh ya, ini waktunya udah habis ini ya. Kalau Papua udah jam 11 malam ini. Jadi saya sepakat, ya, sepakat dengan Pak Asik tadi bahwa produk perencanaan itu enggak bisa langsung serta-merta diterima, ya harus kita review dulu lah. Ya, bisa dilaksanakan enggak dengan batasan-batasan yang ada, kondisi tanah, anggaran, waktu, dan sebagainya. Berikutnya ini rancangan kontrak ya. Rancangan kontrak itu harus sudah dibuat, diisi sebelum pengadaan. Apa-apa jadi risiko kita tulislah di rancangan kontrak itu supaya tidak terjadi risiko tadi. Apa-apa untuk kebaikan pelaksanaan kontrak ya kita tulislah di rancangan kontrak itu. Berikutnya mengenai jenis kontrak. Kalau saya memang cenderung konstruksi itu jenis kontraknya adalah harga satuan. Apalagi kalau tadi ya produk rencananya kan belum pasti dan sebagainya. Ya, kita pilih harga satuan. Jadi menurut aturannya sekarang, Pak, itu dimaknai adalah kita diminta untuk cenderung pakai harga satuan. Kalau dulu aturan PUPR cenderung minta kita lamsam. Nah, kita harus berubah itu. Kita harus berubah. Aturan itu mengendaki harga satuan sekarang. Atau gabungan lamsam harga satuan. Kalau dulu memang mengendaki lamsam kalau aturan-aturan PUPR yang dulu. Itu aja, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Azik yang banyak memberikan pencerahan wawasan hari ini. Kelihatannya nggak cukup dengan waktu hari ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan masih berlanjut nanti. Itu aja Pak Azik. Ya. Pak Andi Juwana, silakan dilanjut. Ya. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Azik ada closing statement mungkin buat teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini waktunya tidak cukup. Tapi prinsip hidup saya itu al ilmu bila amal kasyajar bila samar, Bapak Ibu. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu banyak nanya ke saya, itu ibarat Bapak Ibu memberikan kesempatan saya untuk metik buah gitu. Jadi insya Allah kalau saya sehat, ada waktu, kalau ada hal-hal yang perlu diobrol aja lah gitu ya. Saya tidak tahu banyak hal sebenarnya, cuman saya tahu beberapa pengalaman saja, moga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Nanti bisa dijapri saja, moga-moga pertemuan silaturahim ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Itu aja mungkin Bang Andi, terima kasih banyak, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azik. Di pengunjung ini waktu kita terbatas, mungkin pertanyaan yang ingin diajukan bisa di grup WA, bisa langsung ke Pak Azik. Siap, WA saja. Pak Azik. Jadi sepanjang webinar ini, diskusi kita ini mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kebetulan juga saya ini sebagai moderator di kondisi yang mati lampu ini, di sini hujan lebat juga ini. Jadi saya mohon maaf kalau apabila ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Mulis.